sangat tertekan. Hidupnya mengerikan. Mau ngomong jujur sudah di skenario, tidak berbicara jujur. Jadi susah sekali. Nggak berani untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Tadi lewat channel ini saya berbicara dengan hamba Tuhan, Pak Tony Bastaman, tentang Sambo, Napo harus menjadi pionir untuk memperbaiki institusi Polri. Pesan saya, jujur sejujur-jujurnya, berbicaralah apa yang ada di tanganmu dan bagaimana tanggung jawab Pak Sambo dengan tugasnya untuk mengamankan propam Polri. Ternyata jangan diartikan negatif, tetapi bagaimana pengamanan ini agar polisi benar-benar menjadi penjaga masyarakat, memberikan ketenangan kepada masyarakat. Jadi kalau kehilangan ayam, jangan lapor ke polisi, akhirnya kambing yang hilang, karena hanya melaporkan ayam, tetapi kerugian dari melapor ke polisi itu menjadi hal yang merugikan, sehingga apatis masyarakat terhadap Polri selama ini akan menyusut, akan berkurang, karena polisi institusi ini benar-benar menjadi pengayom, seperti semboyannya itu pengayom masyarakat. Tetapi kalau kita lapor kehilangan ayam, akhirnya rugi, kita melapor kehabisan harga kambing, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Apapun alasannya, semua negara perlu polisi, harus ada polisi, karena memang pengayom. Tapi kalau selama ini apa yang kita lihat, bahwa peran polisi itu tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, sementara mereka makan gaji dari masyarakat, dari uang negara, yaitu pajak yang dibayar oleh setiap kita, sampai kepada segala sesuatunya dipajekin. Bagaimana harus menjadi polisi yang baik jika polisinya sendiri pagar makan tanaman? Inilah yang terjadi selama ini, dan bagaimana kita bersama menjaga polisi ini sebaik-baiknya. Pesan saya tadi dengan Pendeta Tony Bastaman, ya bagaimana agar Pak Sambo buka semuanya, karena ancaman hukuman saudara itu ya habis, nyawa putus begitu. Harus ada polisi yang diangkat jadi pahlawan. Jadi Brigadir J sendiri ya kita harus angkat dia jadi pahlawan yang membongkar borok kebusukan di institusi polisi ini. Sedangkan Pak Ferdi Sambo, satu-satunya jalan bagi Anda adalah berbicara jujur, jangan berbelit-belit. Ngomong aja. Ini adalah kesempatan Anda sebagai pahlawan juga. Anda adalah pahlawan sesungguhnya jika Anda mampu membongkar kebobrokan di tubuh polisi itu. Karena susah. Sementara polisi pecah dua, ada polisi yang jidatnya hitam, yang rajin sholat, ya, ada polisi yang munafik. Nggak usah lah sholat itu, kata yang satu. Tetapi polisi yang lain, ini adalah polisi yang menjalankan kebenaran dengan agama yang dianut oleh orang itu. Jadi ya bagaimana itu polisi yang bisa diharapkan? Jangan seperti kata Gus Dur, hanya ada dua polisi yang jujur di dunia ini, yaitu polisi tidur dan patung polisi. Dan ada Jenderal Sugeng dulu itu adalah jenderal yang benar-benar pemimpin polisi yang nggak pernah melakukan kejahatan, maksudnya korupsi gitu. Kalau polisi ya rata-rata kalau nggak korupsi ya jahat, karena untuk menjadi polisi saja itu diperlukan uang sekian, mau apa saja harus bayar. Itu yang terjadi di polisi. Sampai kepada tahanan Bareskrim. Tahanan Bareskrim itu saudara-saudara, kalau kamar itu harganya sekian, kalau kamar ini harganya sekian, kalau kamar ada AC-nya, itu sekian. Nah itu yang tahu itu Napoleon Bonaparte itu, dan yang dia ngerti persis harga kamar di dalam tahanan Bareskrim, yang hanya 2 bulan itu Anda diperas habis. Nah setiap tahanan itu begitu masuk harus dipelonco dulu, digebukin, di apa begitu. Nggak ada tahanan yang nggak digebukin di Bareskrim. Saya tahu persis karena saya pernah mengalami ditahan di Bareskrim. Jadi ada kamar yang ada AC-nya, jadi AC-nya dibeli dari luar, itu 150 juta rupiah. Satu kamar tahanan itu. Nah kalau kamar tahanannya itu luasnya kapasitas 8 orang, tapi diisi hanya 4 orang, lain lagi harganya, sekian ratus juta. Kalau kamar ini untuk kapasitas 8 orang, tapi diisi oleh 8 orang, maka bayarannya 50 juta rupiah selama 2 bulan. Nah itu sudah ada Pak Lurahnya, ada RT-nya. Nah Lurah itu adalah rutan ini akan membagi-bagi lagi uang itu kepada anak buah, jaganya sekian.
Untuk buka ini, untuk buka pintu, buka grendel, itu sekali keluar karena ada tamu itu Rp50.000. Masuk lagi sekian, jadi kalau 2 orang yang keluar, maka dia harus membayar Rp100.000 kepada penjaga yang di luar lapas itu. Bukan lapas, rutan. Siapa yang menjaga sekarang ini? Dia misalnya Saifuddin Ibrahim, ada tamu begitu. Sekarang saya itu harus begini dan begini. Tetapi kepada saya mereka nggak berani minta karena dulu ada 2 orang jenderal yang datang ke tahanan Bareskrim kepada saya itu, dia nggak berani karena dibilang jangan coba-coba mengambil uang kepada pendeta itu. Akhirnya saya tiap hari karena tamu saya banyak dan saya nggak bayar, saya nggak boleh bayar itu. Sekali keluar itu. Tetapi tahanan yang lain itu semua harus bayar, saudara. Tidak ada yang nggak bayar. Kita pesan nasi goreng di luar. Nah, untuk memasukkan nasi goreng itu kita harus membayar Rp50.000 kepada sipir, yaitu penjaga polisi di situ. Bayar Rp50.000 kepada dia. Nasi, iya paling harganya hanya Rp25.000 sepiring, tetapi bayar kepada penjaga di situ Rp50.000. Nah, sekarang ini saya berbicara tentang Baradae yang tertekan di dalam tahanan itu sangat mengerikan. Ada satu cara bagaimana supaya Baradae ini tidak diracun, tidak dibunuh, ataupun ditekan. Mungkin ada jenderal polisi dari mana Baradae ini berasal, saya kira dia orang Manado, bagaimana ada Pak Jenderal yang membantu dia. Atau Gubernur Manado bisa membantu Baradae ini, karena dia sangat tertekan, saudara-saudara, sangat tertekan. Hidupnya mengerikan. Mau ngomong jujur sudah di skenario, tidak berbicara jujur dirinya sendiri yang kena. Jadi susah sekali, nggak berani untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi di Baradae ini. Minta Pak Gubernur, atau gini saja, FPI kan selalu mendukung Rizik. Ormas FPI itu begitu ditakuti oleh pengadilan. Nah, bagaimana Baradae juga? Kan ada itu Laskar Manguni. Coba saudara turun untuk membantu Baradae ini. Pakai baju seragam Laskar Manguni, bantu Baradae. Karena kalau Baradae tidak berani mengungkapkan kebenaran ini, maka citra kepolisian ini akan semakin rusak karena kasus yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini. Nah, bagaimana MKC itu didemo oleh FPI, oleh laskar-laskar yang ngawur itu. Sehingga dengan catatannya, Hakim Ciamis menetapkan sama seperti tuntutan jaksa 10 tahun penjara. Inilah putusan yang lucu, teraneh di seluruh dunia yang dilakukan oleh hakim. Hakim perempuan lagi, saya kira dia hakim perempuan akan menolong dan bisa membantu. Lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Tetapi apa yang terjadi? 10 tahun tuntutan jaksa, 10 tahun vonis hakim. Maksud saya, tekanan dari FPI ketika sidang MKC itu berjubel-jubel setiap hari, saudara-saudara. Sampai orang-orang Kristen seperti saya saja, itu mau digebukin oleh mereka. Tetapi waktu itu mereka belum kenal Saifuddin Ibrahim. Wajah saya mereka, karena mereka itu sering ganti-ganti, tokohnya itu ganti-ganti. Nggak tahu kalau saya yang menjadi koordinator untuk kasus membela KC itu. Tetapi semuanya tidak menghasilkan apa-apa, tanda petik. Tetapi Pak Kamarudin sudah menunjukkan kualitas seorang pengacara yang luar biasa. Walaupun ketika menangani kasus ini, banyak sekali dari orang-orang, bahkan pejabat-pejabat yang mempengaruhi saya supaya mengganti Kamarudin dari pengacara KC. Saya tetap tidak mau. Saya matiin HP saya, sehingga mereka tidak bisa menghubungi saya untuk mempengaruhi saya agar mengganti Kamarudin itu. Saya tidak. Sampai akhirnya vonis itu. Karena bukan masalah mengganti pengacara atau tidak. Saya sudah senang dengan Kamarudin karena keberaniannya dan kejujurannya menjawab, dan kejujuran dia untuk membela kasus MKC. Itu sudah ditunjukkannya kepada saya. Dan satu-satunya pengacara yang berani, yang saya cari saring secara maraton ketika di Indonesia itu, ketemulah Kamarudin ini. Kamarudin ini, wah, lantang dia. Lantang dia kalau membela KC waktu itu. Sampai saya dibawa ke hotel Borobudur, diajak makan, kemudian bagaimana harus mengganti KC, mengganti Kamarudin. Ya, saya doa dulu, gitu. Saya dibawa lagi ke suatu tempat, saya diculik. Ayo, kita begini, ganti itu Kamarudin, katanya, dengan cara begini. Ini dia pengacara baru yang saya tunjuk ini.
saya doa dulu, selalu saya beralasan doa, karena saya melihat bahwa memang Kamarudin ini dedikasinya luar biasa untuk menangani kasus MKC, walaupun sampai titik terakhir 10 tahun penjara. Lebih daripada itu, saudara-saudara, bahwa ormas Islam ini ditakuti oleh hakim. Nah, bagaimana Laskar Manguni ini membantu Baradae untuk datang ke Jakarta dan menjaga agar jangan sampai diracun, jangan sampai ditekan, dan jangan sampai dibunuh. Makanannya itu harus diperiksa sedemikian rupa, karena kalau Sambo ini